Nah, teman-teman bayangkan sekitar 93 pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian melakukan kejahatan pungli. Beberapa pekan lalu, seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga sendiri terlibat di dalam melakukan kejahatan pemerasan terhadap salah satu menteri di kabinet Pak Joko Widodo. Jadi coba kita bayangkan, seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saja melakukan kejahatan yang luar biasa, kejahatan pemerasan, ya jatuh-jatuhnya juga korupsi. Jadi kita tidak bisa heran lagi untuk hari ini. Kenapa demikian? Karena ternyata mulai dari pimpinan sampai kepada pegawai-pegawainya semua melakukan kejahatan yang sama. Makanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadi lembaga yang menurut kita lembaga yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya karena apa? Karena di dalamnya diisi oleh oknum-oknum yang kemudian tidak bermoral semua. Melakukan kejahatan korupsi, melakukan kejahatan pungli, bahkan sampai pada tingkat persoalan asusila yang kemudian dilakukan oleh para pejabat atau para pegawai yang ada di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini sesuatu hal yang cukup menyeramkan ya, sangat menakutkan sekali lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Nah, dengan sebab itu maka teman-teman kita berharap kepada ketua komisi yang baru ini dapat menjaga dan membersihkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini dari oknum-oknum yang kemudian tidak bermoral semacam ini. Sehingga lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan itu memang betul-betul memberantas oknum-oknum yang kemudian terlibat di dalam melakukan kejahatan korupsi. Makanya teman-teman sampai hari ini ya begitu, persoalan penanganan korupsi di lembaga KPK ini tidak pernah berjalan. Karena apa? Kita seringkali kita meminta dan menuntut, mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk misalnya memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang kemudian sudah diduga sangat jelas terlibat di dalam melakukan kejahatan korupsi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Banyak sekali kasus-kasus yang kemudian diabaikan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena memang di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi diisi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang kemudian sendiri juga melakukan kejahatan-kejahatan luar biasa. Sangat disayangkan sekali ketika Komisi Pemberantasan Korupsi ini lembaga yang terhormat, lembaga yang kemudian bertugas dan bertanggung jawab untuk memberantas korupsi, tetapi kemudian di dalamnya diisi oleh oknum-oknum yang tidak bermoral, oknum-oknum jahat yang kemudian beroperasi di dalam untuk melakukan kejahatan-kejahatan korupsi dan pungli segala macam hal ini. Nah teman-teman, terakhir bahwa kita berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menetapkan oknum-oknum yang kemudian hari ini sudah sangat jelas terlibat di dalam melakukan kejahatan pungli, kejahatan korupsi, dan kejahatan asusila. Jangan sampai dengan alasan untuk persidangan etik segala macam hal, pada akhirnya ada yang nanti dibebaskan segala macam hal. Nah, itu kan persoalan-persoalan semacam itu yang kita tidak harapkan. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi harus tegas soal-soal ini. Jangan sampai lemah juga terhadap oknum-oknum yang sudah sangat jelas terlibat di dalam melakukan kejahatan-kejahatan pungli semacam ini. Termasuk Kepala Lapas Komisi Pemberantasan Korupsi segera ditangkap dan dipenjarakan karena beliau juga terlibat di dalam melakukan kejahatan pungli ini. Mungkin demikian dari saya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita kembali di video-video berikutnya, dan tentu saya Ken Komis. Teman-teman sehat selalu dan kita kembali jumpa di lain waktu.